Halo guys, kembali lagi dengan Helmet Channel. Kali ini saya akan compare ketiga helm, yaitu yang pertama adalah KYT K2, yang kedua KYT Falcon, yang paling kanan adalah KYT TT Corse. Nah, kemarin di kolom komentar ada yang tanya, dan dia bilang mendingan saya beli KYT K2 atau KYT Falcon daripada KYT TT Corse. Nah, kita akan lihat perbedaan dan layak gak beli KYT TT Corse atau KYT Falcon atau KYT K2. Kita akan lihat dari KYT K2 dari kaca dulu. Nah, kacanya standar. Oke. Sedangkan KYT Falcon juga sama standar, dan dia ada visor lock tapi di samping sini supaya bisa ngunci dan tanpa bisa dibuka. Saya akan bahas ketiga helm ini dari kaca dulu ya. Kaca KYT K2 standar, warnanya bening. Dia nggak ada visor lock dan nggak ada fitur apa-apa. KYT Falcon dia ada visor lock. Nah, kacanya bisa di lock dengan tombol ini. Kita lihat TT Corse. Kalau TT Corse sudah flat visor, terus ada tempat pin lock, terus ada visor lock juga, dan dia langsung, nggak usah ditekan lagi. Oke, kita lihat dari ventilasi bagian bawah. KYT K2 ini on off, tapi bukanya sini doang ya. Ini enggak, ini tetap kebuka. Terus bagian atas ini ada dua, bisa buka tutup, bisa digerakin off gini. KYT Falcon bagian bawah sini bisa gerak. Terus di sini juga. Nah, KYT Falcon dia punya lubang udara bagian bawah ini ketutup bener-bener rapet. Kalau yang tadi K2 kan di sini masih ada dua ventilasi, lubang nggak bisa buka tutup. Kalau KYT TT Corse ini bagian bawah ini ada ventilasi, terus bagian atas ini juga ada. Terus di belakang atas juga ada. Oke, kita lihat dari samping. KYT TT Corse samping nggak ada apa-apa, dan dia tidak double visor, single visor saja. KYT Falcon sudah double visor. Nah, nih. Oke, kita lihat KYT K2. KYT K2 udah double visor, dan dia bukanya tinggal tekan. Nah, jadi dia lebih kayak ada otomatisnya sedikit. Sedangkan KYT Falcon tadi manual. Kita lihat dari bagian samping sini masih ada alfabet. Jadi biasa alfabetnya dibeli terpisah. Oke, kita lihat ke belakang. Bagian belakang sini nggak ada lubang udara, dan lubang udaranya cuman di sini. Nah, bisa tutup. Oke. Terus KYT Falcon bagian belakang sini juga nggak ada lubang. Ini ada aksesoris saja, dan ini ventilasinya ada lubang dua, dan ini bisa buka tutup. Oke. Kita lihat KYT TT Corse. Kita lihat KYT TT Corse. Nah, bagian belakangnya ini udah ada spoiler, dan kedua helm tadi nggak ada, K2 dan Falcon. Terus dia ada lubang udara 4, 1, 2, 3, 4. Bagian bawah sini nggak ada lubang juga. Oke. Jadi dari ketiga helm ini, untuk double visor yang menang adalah KYT K2 karena dia ada otomatisnya. Sedangkan Falcon double visor tapi dia nggak
otomatis, jadi masih manual. Dan KYTT Course ini dia nggak ada double visor, tapi keunggulannya kacanya saja KYTT Course menang karena dia ada tempat pin lock dan dia udah flat visor. Terus visor locknya di sini. Dan KYT Falcon standar, KYT K2 juga standar. Cuma Falcon dia ada visor lock, K2 nggak ada. Oke, dari segi ventilasi yang paling adem itu adalah KYT TT Course. Kenapa? Karena dia bisa buka tutup di sini dan di atas. Terus di sini juga masih bisa buka tutup. Jadi udara itu bisa masuk dari 3 bagian. Dari bawah dagu, dari atas dan belakang atasnya. Dan dia langsung keluar ke belakang. Sedangkan KYT Falcon dia dari bawah. Ini cuma sedikit, lumayan sih. Terus bagian atas nih cuma 2. Udah. Nggak, belakang cuma di sini. Jadi saya rasa kalau untuk lubang udara dan lebih adem kayak TT Course lebih adem. Terus kayak TK2 di sini udah pasti masuk udara, jadi ini lega. Buka tutup juga, jadi nggak terlalu berguna banget. Terus ini juga ada ventilasi di sini dan masuk keluar, jadi mirip dengan KYT Falcon. Cuman untuk udara dan adem KYT TT Course yang menang. Oke, kita akan lihat bagian dalam. Bagian dalam, nah ketiga helm ini kurang lebih nggak terlalu jauh amat, tapi kita bisa lihat KYT K2 ini warnanya hijau, terus nih ada kulit sintetis. Kalau Falcon ini lebih ke hitam atau abu-abu. Nah, ini kulit juga, kulit sintetis. Kalau KYT TT Course, nah ini dia beda. Ini warnanya hitam atau abu-abu gelap. Terus ini kulit dan dia ada bolong-bolongnya. Nah, terus di bagian sini jahitannya itu warna merah. Nah, sedangkan yang lain warnanya gelap. Kalau jahitan merah ini salah, langsung kelihatan nih salahnya. Maksudnya gagal. Ya mau nggak mau mereka harus cek ulang. Oke, dari ketiga helm ini TT Course dan Falcon sudah double D-ring, sedangkan kayak TK2 dia masih model begini. Nah, model cetek. Mari buka. Nah, oke, kita akan bongkar bagian busa dalam dan kita mulai dari KYT K2. Oke, KYT K2 kita buka bagian dagu dulu. Oke, ini begini. Kita buka sampingnya. Oke, dia ada 2 buah kancing dan 1 perekat. Sebelahnya juga sama. Terus busa bagian dalamnya kita copot. Nah, bagian dalam sini ada logo KYT. Nah, ini bentuk busanya begini. Oke, kita lihat bagian styrofoamnya. Styrofoamnya ada bagian hitam, ada kainnya 2, terus sini nggak dicat. Oke, yang dicat cuma bagian sini sama bagian depan. Kita lihat kayak Falcon, depannya begini bagian dagu. Terus busa sampingnya kita buka. Nah, ada 2 kancing dan 2 buah perekat. Sebelahnya juga sama, 2 buah kancing dan 2 buah perekat. Terus kita buka busanya begini. Nah, bagian busa dalamnya nggak ada logo KYT-nya.
Oke, bentuknya begini, dan kita lihat dalam styrofoamnya. Dalam styrofoamnya dicat warna hitam tapi nggak terlalu tebal, jadi kayak cat tipis gitu. Terus dia ada 2 buah kain juga, ini kain ditutup kain juga. Terus ini ada busa, ini juga ada busa. K2 juga ada di belakang. Kita buka KYT Course. Ini ada perekatnya 2 kiri kanan. Ada 3 buah kancing dan 1 buah perekat. Nah, ada 3 buah kancing dan 1 buah perekat juga. Dan helm KYT Course sudah wearable glasses. Jadi kalau pakai kacamata lebih nyaman pakai KYT Course. Sedangkan Falcon dan K2 masih belum. Terus busa bagian dalam sudah ada logo KYT juga. Dan styrofoam bagian dalamnya ini rapi daripada ketiga helm ini, dan warnanya hitam, dan hitamnya catnya tebal, jadi nggak kayak Falcon gini catnya cuma ngasal gitu. Oke, terus kita lihat bagian samping. Nah, ini samping dia ada peredam juga. Terus bagian bawah sini ini hard, jadi plastik, benar-benar hard case. Terus KYT Falcon bagian samping juga ada peredam. Terus bagian depannya ini soft touch, ya masih empuk-empuk. KYT K2 juga samping ada peredam. Bagian sini juga dia soft touch. Nah, kelihatan banget kalau KYT K2 nih lubangnya langsung nih. Maaf, nih langsung dari depan. Untuk styrofoam ketiga helm nih saya pencet ini keras, ini lembek, yang ini juga lembek. Jadi styrofoam yang paling keras adalah ini. Terus kenapa ini bagian dalamnya ini dicat rapi dan dia agak berbeda dari yang lain. Nah, kita lihat bagian dalam ini kan ada kayak dipotong gitu kan. Nah, jadi kalau ukurannya KYT Course itu dia bedanya di sini. Ini ada XL tulisannya, jadi ini size-nya XL. Nah, sedangkan KYT Falcon dan KYT K2 ini sama, mau ML XL ya, styrofoamnya begini. Makanya KYT Course ini bisa lebih mahal karena bagian dalamnya aja udah size M sendiri, size L sendiri, size XL juga sendiri. Itu yang bikin mahal. Oke, terus bagian detailingnya juga KYT Course ini ada logo KYT emboss, sedangkan yang lain nggak ada. Kita akan pasang busanya dari KYT Course. Oh ya, KYT Course bagian depan sini ini busanya tebal. Terus KYT Vendetta ini busanya tipis karena di sini dia udah ada udah ada busa juga. Kalau K2 di sini depannya nggak ada busa, dan bagian sini juga nggak gitu tebal. Jadi busa harusnya sih lebih nyaman Course. Terus dari segi udara juga lubangnya banyak. Nah, kita bisa lihat juga sih. Nah, ini ada lubang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 lubang di bagian kepala. Sedangkan KYT Falcon 2, 4. Ada 6 lubang juga sih. Cuma bedanya ini ada garis, jadi udaranya lebih ngalir. Kalau ini pas dipasang busa ya udah, berarti nggak ngalir udaranya. Sedangkan KYT K2 lubangnya 1, 2, 3, 4 lubang saja. Jadi ini 4 lubang, ini 6 lubang, ini 6 lubang.
dan disertain styrofoamnya ada garis buat udara bisa lewat. Oke, kita mulai pasang busanya. Pasang bagian belakang. Dan bagian depan kita kancing, ada 3 buah kancing. Masukin. Oke, kita pasang busa bagian samping. Nah, ini ada 3 buah kancing, 1 perekat, dan di sini ada buat nahanin busanya supaya nggak cepet copot. Jadi nilai plusnya lebih banyak, jauh, dan detailingnya KYT TT Course lebih banyak. Ini kita akan bahas juga dari segi keunggulan KYT TT Course. Udah menang dari segi siklus udara, dari segi busa, dari segi model yang kayak model balap gitu, terus belakang udah ada spoiler gitu. Cuma kalanya dia nggak ada double visor, dan styrofoam bagian dalam dia juga lebih empuk, jadi pas pakai pun kayak TT Course lebih nyaman. Tapi kayak TT Course ini, misalnya kamu pakai Falcon size L, kamu TT Course harus pakai size XL karena ukurannya itu lebih kecil. Saya cobain, ini kan XL, dan kayak Falcon itu saya pakai size L, itu baru nyaman. Oke, kita akan pasang kayak Falcon punya busa. Jadi dari ketiga helm ini ada plus minusnya sendiri. Kalau mau harganya murah kayak TK2, ini lebih menengah, ini lebih mahal di antara ketiga helm ini. Dari segi harga kayak TK2 ya lebih murah. Tapi kalau dari segi fitur kayak Falcon, tapi kalau dari segi model, terus dari segi aksesoris, dari segi kenyamanan kayak TT Course. Nah, ini kita pasang dulu busanya, kita masukin. Untuk pasang busanya nggak sulit sih, cukup mudah. Cuma kalau pasang dibandingkan dengan TT Course ya kayak Falcon ini lebih mudah. Nah, kalau dari segi model ya tergantung dari selera juga, jadi lebih suka Falcon atau kayak TT Course atau kayak TK2, dan selera masing-masing nggak sama. Kalau lebih suka model kayak AGV gitu ya kayak Falcon, tapi kalau suka model balap atau kayak NX Race gitu atau NFR, nah itu kayak TT Course. Kita pasang busa kayak TK2. Ini tinggal masukin, saya pindahin dulu biar kelihatan. Ini juga sama, pasang busanya dan kancingnya tinggal kita masukin. Kita pasang busa bagian samping. Kita kancing. Oh, ini kurang pas, jadi saya mundurin dikit. Dan mudah-mudahan pas. Masih belum, turun dikit lagi. Oke, sudah pas. Bagian sini juga ditekan sampai sebelahnya juga. Pasang bagian bawahnya. Tinggal ditekan, didorong sampai ini agak rapi. Karetnya kita naikin dikit supaya terlihat rapi. Nah, selesai.
Sekarang kita pasang TT Corse punya, ini tadi saya lupa pasang. Oke, dan sebelahnya lagi juga sama. Oke, sekian review ketiga helm KYT K2, KYT Falcon, dan TT Corse. Jadi balik lagi, keunggulan masing-masing helm itu ada sendiri masing-masing gitu. Jadi kalau KYT K2 harganya dengan fitur yang cukup lengkap karena ada double visor dan ada alphabet. Terus kalau KYT Falcon dia ada visor lock, ada double visor, dan modelnya cukup bagus. Terus yang paling mahal adalah KYT TT Corse, dia belum ada double visor tapi sudah flat visor, ada tempat pin lock, terus siklus ventilasinya cukup bagus dan dia udah ada spoiler. Terus bagian dalam juga lebih sporty. Sekian review ketiga helm ini dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.